sudah makan. Kalau sudah makan, tidak bisa ngerem kecuali sambil Maka Rasulullah mengingatkan, tidak ada tempat yang lebih buruk untuk diisi oleh manusia dibandingkan perut. Cukuplah bagi manusia itu memakan beberapa suapan kecil untuk menegakkan tulang punggungnya. Kalaupun tidak mampu, maka jagalah sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga untuk nafas. Juga perkataan Umar Ibnul Khattab. Umar mengatakan, hindarilah kenyang dalam makan dan minum. Ojo sampai warak. Nah, di buku dan sehari itu juga, itu apa? Ada kebiasaan orang Jepang. Orang Jepang itu kalau makan tidak sampai kenyang. Dia sudah tahu porsinya, gak sampai warak. Maka orang Jepang lihat badannya besar-besar kan? Sampai gak duwe gulu. Sumo. Bukan sumo yang saya maksud. Umumnya masyarakat Jepang itu ya apa? Bukan jendek saya lah, jendek saya gede. Jendek panjenengan. Langsing-langsing, enteng-enteng awake. Sampai orang Jepang itu adalah masyarakat yang potensi hidupnya terpanjang sak dunia. Jadi umuriku paling dawa sak dunia. Itu orang-orang Jepang. Orang Indonesia dalam survei Google terakhir itu potensi hidup orang Indonesia itu di angka 60 tahun. Jadi 60 tahun siap-siap Buddha. Sesuai sunnah. Rasulullah bilang antara 60 sampai 70. Karena orang Indonesia ini tuwek oleh telapo. Negara koyo ngene lho sampean tuwek malah soro. Keselak banget. Maka Umar mengatakan, janganlah kenyang dalam makan dan minum. Kenapa? Yufsidul jasada. Karena itu merusak fisik. Wa yu'ti bil maradi, mendatangkan penyakit. Wa yusabbibu al-kasala fi salatin. Dan itu menyebabkan malas untuk salat. Hendaknya kalian berlaku sederhana dalam urusan makan dan minum. Maka lihat, konsepnya Nabi dalam urusan makan menyederhanakan. At-tabsit. Itu konsep Nabi dalam urusan makan. Apa? Tabsit. Menyederhanakan. Apa sih ngono? Itu yang dimakan. Tidak ada request. Ini, itu. Nasi goreng kecombrang. Pakai tuna asap. Nasinya harus basmati. Nanti gorengnya harus pakai ya boleh gorengnya harus pakai hati. Waduh, top, bahagia sekali Dokter Benny ya, Masya Allah. Hah? Oh, hati jeroan tak yang maksud? Oh, enggak, ya maksudnya hati itu dengan rasa itu. Jadi bumbunya bukan Royco atau yang lain, bumbunya apa? Saya sudah lama diundang Dokter Benny ke rumahnya, tapi tidak tahu sampai sekarang tidak datang undangannya. Istrinya ada di sini. Ada, mudah-mudahan sampai ya. Hendaknya kalian berlaku sederhana dalam urusan makan dan minum, karena itu lebih menyehatkan tubuh dan jauh dari pemborosan. Sesungguhnya Allah membenci orang yang kegemukan. Sudah tahu perut saya sekarang? Masya Allah. Rata. Kalau pas tarik nafas. Sesungguhnya seseorang akan binasa ketika ia mendahulukan syahwatnya atas agamanya. Nah, maka begini. Ini saya sampaikan tadi malam di Masjid Al-Irsyad. Tahu enggak cerita tentang orang-orang yang oleh Allah kebunnya dihancurkan? Itu apa ceritanya? Anda nanti buka surat Al-Qalam. Itu zaman bapaknya yang pegang kebun, itu hasil kebun hanya dipakai untuk cukup makan setahun. Sisanya disedekahkan. Jadi yang dia ambil, dia ukur kebutuhan makan sehari berapa? Berarti sebulan berapa? Setahun berapa? Maka dia tanam, dia panen, diambil hanya sekedar kebutuhan makan setahun. Sisanya full disedekahkan. Ketika kebun itu diwariskan kepada anaknya, orang tuanya meninggal, anaknya bilang apa? Bapak kita keliru. Bagaimana? Wes, nanti besok panen, uang melarat, ojo dikai blas. Baru niat sama Allah besok waktunya panen kebunnya hancur. Sampai mereka bilang apa? Tihna. Tihna itu apa? Ini kita tersesat ini, bukan ini kebun kita. Loh, kemarin disambangi hijau, bagus,
Lah kok ini tiba-tiba kayak tidak ada artinya kebun kita. Ini bukan ini kebun kita. Kita kesasar. Sampai keliling, tidak ketemu. Ya itu kebun mereka. Karena apa? Malamnya sebelum besoknya mereka panen, oleh Allah dihancurkan. Na'udzubillah min dzalik. Maka urusan tubuh seorang wanita, yang pertama apa? Dibiasakan makan dan minum secukupnya. Yang kedua, jauhi makanan berbahaya. Gorengan, junk food. Junk food. Junk food itu yang dibilang, nah, tulisannya Junk. Dikira nggak ngerti bahasa Inggris saya. Maksudnya junk food itu seperti fast food itu, makanan cepat saji atau yang di pinggir-pinggir jalan. Saya tidak mengeneralisir ya. Ini disclaimer karena sekarang YouTube danger, TikTok danger. You know danger? Kita ngomong salah dikit dipotong tuh diangkat. Dulu apa dulu yang rame dipotong orang di TikTok dulu? Enggak, yang jelek. Lupa. Saya ngomong jangan menikahi janda ditinggal mati. Rame sampai masuk di salah satu entertainment. You know entertainment? Hamzah, you know? Entertainment, you know? Asli gemes nih, Masya Allah, tabarakallah. Lalu Cak ngomong lho. Ini mulai kecil kumpul saya, Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan jadi anak soleh, amin. Sudah, sampai masuk di entertainment. Dibilang dilarang oleh seorang ustadz menikahi janda ditinggal mati. Padahal saya tidak melarang. Cuma video itu dipotong pas kata-kata tersebut. Sehingga ibu-ibu janda yang ditinggal wafat itu merasa apa? Sakit hati. Sampai saya pengajian di Muntilan. Muntilan kok Solo? Alah, jalan-jalan lah Bu sekali-sekali. Muntilan kok Solo? Muntilan itu sana loh, Jawa Barat sana loh. Tambah tuh mana ya? Muntilan itu daerah menjelang Magelang, Jogja, itu Muntilan. Itu Pak Ibu. Saya dulu tersinggung dengan Ustadz ketika Ustadz mengatakan jangan menikahi janda mati. Ibunya bilang gitu. Seperti itulah intonasinya. Cuma akhirnya saya jelaskan dan dia akhirnya kepincut sama saya. Sudah, hindari makanan yang berbahaya. Jangan, Bu. Nah, mohon maaf ya. Saya ini senantiasa mengingatkan ibu-ibu dengan beberapa makanan yang saya khawatirkan untuk diri saya, bukan untuk panjenengan. Itu tidak terjaga kehalalannya. Nomor 1, top 10, nomor satunya dari top 10 makanan yang perlu dihindari atau hati-hati, bakso. Atau segala macam olahan yang awalnya bak. Ya memang ya. Pokok apapun olahan yang awalannya apa? Bak. Bukan melarang, lebih selektif. Bakso, bakmi, bakpao, bak mandi, bakwan, bak sodor. Terus pokoknya ngarep-ngarepe bak itu. Karena ceritanya Abi saya, yo ndak tahu bener ndak tahu ndak. Makanan yang awalnya bak dulu itu makanannya orang-orang Tionghoa. Yang tidak bisa dijauhkan dari yang namanya B2. Ndak ngerti Anda. Memang bahasa saya berat kok. Saya ngaji di Kediri itu emang yo maksol lah wis ya. B2. Apa B2 itu? Babi. Biasanya kecampuran itu. Nah, ini saya bukan melarang, cuma Anda perlu lebih selektif. Karena banyak orang-orang lihat bakso di pinggir embong ketok sedep. Hati-hati. Pernah ada survei dilakukan oleh teman-teman partai tit di kota tit. Itu nyurvei warung bakso, 100 warung bakso disurvei. Itu di awal tahun 2010. Awal 2010. Dari partai tit, kota tit, ini enggak tahu YouTube kenapa kok nomor tit ini. YouTube jangan disensor, biasa aja, jangan sensitif. TikTok juga. Itu dari 100 kedai bakso yang 90 ngaku campur babi. Yang 10 belum tentu halal, cuma enggak ngaku saja. Ya boleh jadi halal. Hati-hati Anda. Sekarang tuku di tempat-tempat yang kita kenal penjualnya. Iya. Nah, apalagi yang bikin sendiri, insya Allah jauh lebih aman. Termasuk apa Bu yang perlu diselektif? Nun sewu nggih. Makan-makanan seperti maklor, cilok, pelor, telur gulung. Itu bukan melarang, karena saya tahu banyak di antara jamaah yang jualan itu. Tapi kalau yang jualan jamaah, insya Allah aman.
Kalau yang jualan pinggir jalan, kadang-kadang bahan-bahannya tidak higienis, cara masaknya segala macam, apalagi yang sampai digoreng, minyak goreng itu sudah dipakai berulang kali yang tidak diganti. Masya Allah. Maka termasuk idealnya seorang wanita muslimah dalam urusan tubuh, yang nomor satu, biasakan makan dan minum secukupnya. Nomor dua apa? Jauhi makanan yang berbahaya. Sikap seperti ini merupakan ciri khas masyarakat Islam. Anda cek, di situ tidak ada dalilnya. Anda buka dalam Quran, Anda tambahkan ya. Anda tambahkan. Ya Allah Ustaz, jadi kepingin rawon, Tat, itu makan favoritku loh, Tat, kepingin banget coba rawonnya uminya Ustaz Rifki. Jangan cuma kepingin, beli. Anda buka dalam Al-Quran, ketika Allah Ta'ala melarang orang-orang itu melemparkan diri pada jurang kehancuran. Pada surah Al-Baqarah 195. Surat apa? Al-Baqarah ayat berapa? 195. Allah berfirman, "Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahluka wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin." Janganlah kalian melemparkan diri kalian pada kehancuran. Awal ayat ini, teks ayat ini, teksnya itu berbicara tentang orang yang gak mau sedekah. Orang yang tidak mau sedekah itu orang yang melemparkan diri pada kehancuran. Tapi lafaz Al-Quran, tapi kandungan hikmah Al-Quran itu, Bu, ada kaidah al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Pelajaran yang diambil dari ayat Quran itu dengan keumuman makna lafadznya, bukan pada kekhususan tekstualnya. Itu kaidah dalam ilmu Quran. Sehingga ketika Allah mengatakan wala tulqu bi aydikum ila tahluka, janganlah kalian menjerumuskan diri kalian pada jurang kehancuran. Ini ayat yang dipakai untuk orang-orang yang melarang rokok. Ini ayat yang dipakai orang-orang untuk melarang memakan makanan yang tidak bersih. Ini ayat yang dipakai oleh orang-orang untuk melarang olahraga yang ekstrim. Ada enggak olahraga ekstrim? Ini ayat yang melarangnya. Nah, termasuk untuk seorang wanita muslimah untuk menghindari makanan yang berbahaya. Sikap seperti ini merupakan ciri khas dari masyarakat Islam dan kaum muslimin. Jauhkanlah dirimu dari adat yang buruk seperti begadang hingga larut malam. Maka ada lagunya Krisya itu, begadang jangan begadang. Siapa? Roma? Ariel. Lagu Krisya kayaknya. Saya kok lama-lama kayak Ustaz Darus. Ustaz Darus itu setiap pengajian ada dalil dari musik. Ada dari lagu-lagu yang mengandung hikmah itu oleh beliau dijelaskan. Betul tidak? Ustaz Darwis apa Ustaz Hatta? Ustaz Darwis. Pernah sekali saya nitip mobil di Pare, pas saya ambil, pas pengajian Ustaz Darwis. Langsung Darwis bilang, ayo Ustaz Rifki, ndang ngalih. Kayak ceramah loh aku iki. Gitu. Masya Allah, orang datang disuruh ngalih. Masya Allah. Termasuk apa? Untuk bermain-main serta senda gurau yang menyia-nyiakan waktu. Namun, segeralah istirahat. Ibu-ibu buka di Google, Bu. Cari waktu tidur terbaik itu di awal malam. Kalau dalam Islam, itu ba'dal isya langsung. Ketika tidak ada kegiatan-kegiatan lain. Itu paling bagus. Dan tidur itu tidak akan mendatangkan manfaat setelah lewat tengah malam. Tidak ada manfaat iblas. Jadi ketika Anda bangun, paling ngantuk tok, itu tok. Tapi tidak memudoroti buat tubuh Anda, enggak. Karena metabolisme tubuh itu dibangun ketika tidur. Anda lihat tangan saya ini. Ini ada maknanya ini. Oh, Pak, ada. Pas nggak cincin, oh. Anda dari tadi ketawanya senang sekali. Ini datang ke pengajian selain dapat ilmu, dapat hiburan, Bu, ya. Sudah? Hai. Sudah? Maka tidur itu membangun metabolisme tubuh, membangun sel-sel baru dalam tubuh, memperbaiki sesuatu yang rusak-rusak di tubuh kita itu mulai awal malam sampai tengah malam. Maksimal jam 1 malam.